Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang. Gelap ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Nah, mahasiswa melihat kegelapannya. Presiden Prabowo melihat yang terang, kan biasa aja kan. Bagi mahasiswa, mesti disebutkan bahwa sekarang Indonesia dalam kegelapan supaya pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia terang. Dan ketika semua ini dibuat, maka nggak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu. Dan itu semua nggak bisa terwujud karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul adalah bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Dan kita masih ada pemerintahan. Dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif. Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. Di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Kan keren. Indonesia di atas Jerman nih, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Jadi di 2050 Indonesia akan terang benderang. Logikanya supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050 bukan sekarang. Jadi kita mulai mendeteksi psikologi Presiden Prabowo yang mulai merasa tersinggung karena dianggap Indonesia dalam kegelapan. Tapi logika Presiden justru menerangkan buat kita dalam keadaan kegelapan. Karena itu tugas Presiden untuk membuat Indonesia terang. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Tapi persoalannya pemberlakuan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran semata. Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong. Anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan. Karena kami ngasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus, cari sumber-sumber produktif untuk membiayai. Kalau cuma mau ngasih makan gratis, lalu mengambil anggaran yang menyebabkan orang kehilangan lapangan kerja, di infrastruktur, di pendidikan, dan sebagainya, yaitu namanya bukan efisiensi. Selama tidak dari diri mereka sendiri yang membuat peraturan efisien ini melakukan sesuatu atas diri mereka sendiri, maka nggak akan ada masyarakat yang bisa apresiasi. That's it, as simple as that gitu loh. Selama kalau kita minta orang mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah dulu.